Dwi Suci, tahan dulu laporannya, kita akan kembali ke sana. Saat ini kita sudah terhubung dengan politisi PDIP yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak Ganjar. Ya, selamat siang. Mendapatkan informasi duka ini ya, Pak. Eh, Bapak diinformasikan dari siapa, Pak? Dan jam berapa Bapak mengetahui kabar soal wafatnya Menpan RB? Ya, halo Pak, bisa mendengar suara saya? Halo, terputus-putus. Halo. Halo, Pak Ganjar. Halo. Halo. Halo, Pak Ganjar, sudah mendengar suara saya? Halo, selamat siang. Sudah jelas, Pak? Baik, sepertinya terputus. Kita akan coba lagi menghubungi Ganjar Pranowo yang juga politisi PDIP yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah saat ini. Dan tadi kita sudah melihat sebelumnya di Rumah Sakit Abdi Waluyo sedang bersiap untuk memberangkatkan almarhum Cahyokumolo untuk diberangkatkan ke rumah duka, tepatnya di rumah dinas di Komplek Widya Chandra, itu berada di Jakarta Selatan tepatnya, dan nantinya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan saat ini persiapan untuk memberangkatkan jenazah sedang dilakukan, pengawalan ketat juga dilakukan oleh TNI dan juga Polri. Tadi juga ada beberapa rekan ataupun juga politisi PDIP yang sudah hadir, salah satunya adalah Eriko Sutarduga yang sambil dengan nada lirihnya ia menyampaikan bahwa kondisi terakhirnya memang almarhum Cahyokumolo ini wafat akibat infeksi yang menyebar ke paru-paru. Kita sepertinya sudah terhubung kembali dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak Ganjar. Ya, selamat siang. Pak Ganjar, kami turut berduka cita atas wafatnya almarhum Cahyokumolo, Menpan RB. Semoga almarhum husnul khotimah, Pak Ganjar. Amin. Terima kasih. Ya. Pak Ganjar, dapat informasi mengenai wafatnya Menpan RB ini dari siapa dan pukul berapa, Pak? Iya, tadi sebelum sholat Jumat saya mendapatkan dari Pak Pratik, terus kemudian banyak sekali WA masuk ke saya, semua mengabarkan itu. Karena sebenarnya beberapa minggu lalu saya sudah mendapatkan kabar itu dan beliau ini sangat humble begitu, pesan kepada banyak orang, tidak usah repot, tidak usah menjenguk dan seterusnya. Tapi saya memantau terus, kebetulan beberapa dokter yang merawat menyampaikan informasi-informasi itu kepada saya gitu ya. Sehingga kami memantau perkembangannya mulai dari beliau dan seterusnya begitu. Ya, Pak Ganjar ini sangat dekat ya Pak dengan almarhum ya? Wow, bukan dekat lagi, kita bercanda, beliau senior saya, banyak memberikan masukan. Waktu beliau di DPR kami bareng, kami sekretaris beliau waktu jadi ketua fraksi. Terus waktu menjadi Menteri Dalam Negeri kami sering berkonsultasi di Menpan. Bahkan pagi ini acara Kemenpan soal inovasi daerah, kami masih berkomunikasi dengan Kementerian Kemenpan. Jadi sebenarnya kami sangat-sangat sering baik di luar kegiatan pemerintahan maupun di dalam kegiatan pemerintahan termasuk di Jakarta ini. Baik, bagaimana sosok almarhum di mata Pak Ganjar? Almarhum ini humble banget orangnya dan motivator begitu ya. Orangnya sangat rendah hati, komunikasinya asik begitu ya. Orangnya tidak suka protokoler, sangat sederhana begitu ya. Kebetulan saya kenal dengan Bu Erni, dokternya, waktu kami di Kalibata kalau berobat ke istri beliau, ke Bu Erni begitu ya. Aksi-aksi sosialnya juga luar biasa beliau, bahkan dengan anaknya, dengan cucunya. Waktu cucunya berobat ke rumah sakit saya nengok, beliau orangnya sangat humble sekali. Apakah ada rencana Pak Ganjar untuk datang ke Jakarta menghadiri proses pemakaman dari almarhum? Ya tentu saja sekarang saya lagi on the way nih cari tiket dan alhamdulillah dapat di 14.20 gitu ya. Mudah-mudahan bisa ngejar untuk bisa mendoakan atau menyolatkan beliau gitu. Terus tadi saya sebenarnya hari ini mau menuju ke Bumen, saya ke arahnya, saya batalkan acara di sana karena saya sangat hormat sebagai juniornya dan tentu sebagai anak buah beliau di pemerintahan juga begitu ya.
Dan insya Allah Mbak nanti jam 14.20 kami akan takziah ke kediaman beliau di Widya Chandra. Baik, Pak Ganjar kapan Pak terakhir bertemu ataupun berkomunikasi dengan almarhum ini? Terakhir ketemu ngobrol gayeng asik banget gitu dengan beberapa menteri juga saat ini Pak Presiden menikahkan adiknya di Solo. Itu terakhir saya. Terakhir. Bicara, ngobrol, bercanda, kebetulan ada Bu Ani di sana, ada Pak Budi Karya, ada Pak Menpora, jadi Pak Basuki, lalu kita lagi bercanda-bercanda di situ. Dan para menteri dulu di situ, gubernurnya cuma saya, terus ya bercanda, kadang-kadang ledek-ledekan juga gitu. Itu terakhir kami bertemu dengan beliau, dan waktu itu beliau sehat banget, sangat sehat. Baik, tapi sebelumnya Pak Ganjar sudah pernah mendapatkan kabar begitu soal kondisi kesehatan, apakah memang sudah lama diderita infeksi ini atau seperti apa? Oh iya, pada saat beliau masuk rumah sakit saya mendapat kabar dari dokter, Pak Ganjar doakan Pak Cahyo segera sehat. Kaget saya. Lalu saya kontak Pak Sekjen saya, Pak Hasto Kristianto, Sekjen Partai, terus kemudian malah beliau, oh saya malah belum tahu begitu. Terus kemudian kami komunikasi dengan beberapa orang, dengan menteri-menteri dan kemudian confirm gitu. Tapi itu tadi yang saya katakan, beliau humble banget begitu. Saya itu pengen nengok gitu, terus nggak usah nengok gitu, nggak apa-apa kok, doakan saja gitu, dari pesan dari keluarganya begitu, dari para dokter menyampaikan begitu, sehingga saya memantau hampir tiap hari Mbak perkembangan Mas Cahyo ini. Baik, Pak Ganjar ini kan salah satu rekan seperjuangan dari almarhum juga ya, pernah sama-sama di Komisi 2 juga, kemudian saat ini pun juga masih tetap bekerja sama ya di pemerintahan. Lalu apa momen yang paling melekat mungkin dari pada saat bekerja bersama seperti itu, yang paling melekat untuk Pak Ganjar, momen seperti apa? Ya banyak sekali ya, saya belum lupa waktu beliau ketua fraksi, terus kemudian kami menjadi sekretaris fraksi beliau bersama Mas Bambang Pacul begitu ya. Kami bertiga sering komunikasi, beliau itu selalu memberikan dukungan, memberikan motivasi. Dan tahu nggak Mbak, beberapa kali beliau itu koleksi jam, ini menarik. Jadi suasana persaudaraan di situ. Terus kemudian jamnya dilepas dikasih ke saya. Setelah itu dia senyum, waduh, terima kasih Pak Cahyo, terima kasih. Ya pokoknya dipakai. Dan saat itu ternyata saya dikasih tahu nanti kalau mau beli jam kayak gini, ini harganya tidak mahal. Baru kemudian saya terngiang-ngiang, saya simpen jamnya sampai sekarang. Ini jam KW Mas Ganjar gitu. Berarti sampai dan kemudian sekarang diminta orang, ya. Oh, sampai Ya, sekarang masih dipegang jam tangan dari almarhum? Iya, jadi jamnya tidak mahal gitu ya. Tapi apa yang saya ceritakan ini, beliau itu sangat humble, suka bercanda begitu. Ini kesan yang kekeluargaan. Namun kalau soal kepartaian, beliau selalu memberikan ruang dialog, ruang diskusi, apalagi waktu sebagai sekjen gitu ya. Banyak Mbak ceritanya. Waktu jadi Mendagri juga sangat mendengarkan masukan dari daerah kayak orang kami, para gubernur gitu ya. Saya sendiri gubernur menyampaikan, Mas Cahyo, saya panggilnya Mas terus gitu. Mas Cahyo, ini ada masukan, oh ya gimana, sebaiknya gimana begitu. Termasuk dalam reformasi birokrasi yang beliau laksanakan, beliau itu malah sering mendengarkan dari daerah loh. Ini momen-momen yang menurut saya sangat terkesan ya saya dengan beliau. Baik, untuk mungkin bisa dijelaskan lagi lebih lengkapnya momen kerja seperti apa sih yang mungkin bakal dirindukan nantinya? Iya, karena beliau itu sangat terbuka ya, sangat terbuka. Jadi kita itu kalau mau menyampaikan sesuatu, meskipun beliau menteri itu, kita nggak sungkan begitu ya, nggak merasa, aduh ini menteri nggak enak begitu, enggak. Di WA jawab, di telepon ngangkat, ngobrol bisa lama, terbuka atas masukan. Ya mudah-mudahan nanti ke Pak Menpan berikutnya juga akan bisa seterbuka beliau gitu. Dan saya yakin teman-teman di Kemenpan pasti merasa kehilangan karena sosok beliau yang sangat terbuka, friendly begitu ya. Baik, Pak Ganjar, maaf bisa diinformasikan kembali, tadi tiba di Jakarta pukul berapa? Apakah keburu hingga nanti proses pemakaman tiba di Kalibata? Ya,
Ya saya belum tahu ya prosesnya jam berapa, ini masih WA-WA terus sebelum TV One mewawancarai saya masih komunikasi terus jam berapa, belum ada kepastian, hanya nanti disolatkan di kantor Kemenpa, terus dibawa ke Widya Chandra sebelum nanti pemakaman begitu. Saya masih pantau terus menerus. Ya mudah-mudahan masih terkejar lah gitu. Kalau Baik. tidak saya akan mendoakan di pusara beliau. Baik, mungkin terakhir deh Pak Ganjar, ada pesankah atau nasihat dari almarhum yang paling diingat untuk Pak Ganjar? Ya selalu, kalau saya sih yang selalu diingat, beliau itu selalu memberikan motivasi dan semangat pada yang muda. Itulah yang saya ingat. Dan tentu atas nama pribadi, atas nama gubernur, atas nama masyarakat Jawa Tengah kami menyampaikan duka yang mendalam dan selalu berdoa agar seluruh dosa-dosa almarhum diampuni dan seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak. Sudah berbagi ceritanya Pak Ganjar Pranowo selaku politisi, rekan seperjuangan dari almarhum Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB.